Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari kelas MJ701. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Dan untuk tugas ini, saya ingin memberikan perspektif berdasarkan keilmuan etika bisnis, yaitu mengenai pelanggar hak konsumen YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas. Yang sebagaimana PT Naifita Nabati Indonesia atau NNI diduga melakukan serangkaian pelanggaran berat dalam distribusi minyak kita, yang mana pelanggaran tersebut meliputi manipulasi takaran kemasan 1 liter hanya berisi 750 mili, kemudian penimbunan barang, dan masa berlaku SNI yang habis, serta ketiadaan izin edar BPOM. Dan etika apa saja yang dilanggar oleh PT Navita Nabati Indonesia atau NNI? Yang pertama yaitu pelanggaran etika kejujuran dan integritas produk, yang mana perusahaan mengemas minyak goreng dengan label 1 liter, tetapi isinya hanya 750 mili. Kemudian yang kedua pelanggaran hukum dan administrasi negara, itu perusahaan tetap memproduksi barang meskipun masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional telah habis, dan juga pengemasan dilakukan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta tidak memenuhi syarat sebagai repeat score. Dan yang ketiga, pelanggaran etika keadilan pasar dan sosial, yang mana perusahaan sengaja melakukan penimbunan minyak kita untuk memicu kelangkaan barang dan melonjaknya harga di pasar demi meraup keuntungan sepihak. Selanjutnya, hal-hal yang boleh dilakukan oleh PT Navita Nabati Indonesia, yaitu yang pertama harus mengurus pemenuhan izin operasional resmi, yaitu dengan mengurus kembali sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional yang telah kadaluarsa. Kemudian mendaftarkan produk secara resmi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar yang sah. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan sistem distribusi pemerintah, yang mana yaitu mengemas minyak kita hanya dari alokasi minyak goreng program DMO resmi, bukan dari jalur minyak goreng non-DMO. Dan yang ketiga yaitu mematuhi standar perlindungan konsumen dengan menakar minyak goreng secara akurat dengan volume penuh 1 liter sesuai yang tertera di label kemasan, bukan menguranginya menjadi 750 mili. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh PT Navita Nabati Indonesia yaitu dilarang menjual minyak goreng curang dengan label 1 liter yang isinya sengaja dipotong hanya menjadi 750 mili. Kemudian yang kedua dilarang melanjutkan produksi merek minyak kita karena masa berlaku SPPT SNI mereka telah habis. Dan yang ketiga dilarang melakukan aktivitas repacker tanpa memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang keempat, dilarang menahan stok minyak goreng di gudang yang memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasar. Dan yang kelima, dilarang memproduksi minyak kita menggunakan minyak goreng non-DMO. Dan yang terakhir, dilarang menetapkan harga jual distributor di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh konsumen? Yang pertama, itu periksa label dan kemasan, itu dengan memastikan produk memiliki izin edar resmi dari Badan POM dan tanda SNI yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, jangan membeli produk yang label informasinya tidak jelas atau diduga hasil repacker ilegal. Yang ketiga, tentu amankan produk minyak goreng yang dicurigai curang beserta nota yang sah sebagai bukti transaksi. Dan yang terakhir, mengirimkan laporan kecurangan takaran atau harga di atas HET melalui portal pengaduan BPKN. Kemudian apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator? Yang pertama, pemerintah tentunya melalui Kementerian Perdagangan harus mencabut izin edar dan izin operasional perusahaan yang terbukti melakukan penipuan takaran secara sengaja.
Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk memproses hukum pengelola pabrik atas pasal penipuan konsumen dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan yang ketiga, mengaudit seluruh alur distribusi dan pemenuhan syarat kewajiban pasar domestik untuk memastikan tidak ada minyak subsidi yang dioplas atau disalahgunakan. Dan yang terakhir, memperketat pengawasan terhadap kepemilikan sertifikat produk penggunaan tanda SNI serta izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan bagi setiap agen pengemas. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih terjadi banyak kesalahan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.